Ya, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Listia. Waalaikumsalam Pak Dede. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya agak capek sih Pak. Syukurlah kita harus selalu sehat karena kita tuh banyak kegiatan ya Bu ya. Iya Pak, Kegiatan di betul. sekolah, kegiatan di rumah, Iya Pak. kegiatan CGP terutama ya. Iya Pak, betul. Kerasa ya capeknya Pak. Luar biasa ini, bahkan kita sampai malam nih ya kegiatannya. Iya Pak. Oh iya, ya. Ini ngomong-ngomong, ini saya kemarin-kemarin kan Ibu pernah ngobrol pengen ada sesuatu yang disampaikan ya Bu ya? Iya Pak, pengen di-coaching sebentar bisa Pak? Ada waktunya? Iya, insya Allah lah, walaupun sesibuk apapun, ya kita ya sesama CGP harus sering sharing, ya minimal ya dengan sharing tersebut kita bisa berbagi ya, Iya. bisa saling memberikan solusi ya seperti itu ya Bu ya, harapannya seperti itu. Iya Pak. Jadi emang akhir-akhir ini saya tuh emang apa ya Pak, kerasa gitu capeknya dan ditambah sebenarnya yang paling fokus itu saya sekarang lagi ada masalah sih Pak. Jadi saya tuh di sekolah, di kelas ya Pak ya, saya tuh menghadapi satu anak nih. Iya Anak iya itu betul. Hmm. Anak itu kalau dibilang troublemaker sih sepertinya bukan ya, Pak, ya, tapi memang anak itu sumber masalah di kelas gitu, Pak. Kadang saya tuh kewalahan dengan satu anak itu gitu. Ada anak yang sedang mengerjakan, kemudian diganggu sama dia gitu, sama anak tersebut. Ada anak Hmm. yang lagi fokus belajar, diganggu sama anak tersebut. Nah, itu Pak yang bikin saya jadi capek gitu, jadi double gitu ya Pak pekerjaan di kelas itu gitu. Sebetulnya itu yang saya hadapi, Pak. Oh iya iya iya, saya sangat memaklumi ya. Apalagi kita sama-sama guru mungkin ya, karena Iya. di kelas itu bukan hanya mengajar, kita juga harus mendidik, harus memperhatikan, apalagi luar biasa ya. Bu Listia Mhm. ini guru SD ya, guru kelas berapa Bu Listia? Guru kelas 1 Pak. Nah, itu yang menjadi masalah saya sih, saya di kelas 1 gitu ya, Pak, ya. Jadi Luar, capeknya luar terasa. ya luar biasa. Bu Listia mah mampu di kelas 1 ya, bisa sabar gitu mengajar ya. Hebat lah, Iya. kalau saya mah mungkin wah nggak tahu ini bisa nggak ya kalau ngajar di SD kelas 1 sih. Saya belum tentu bisa, belum tentu mampu ya ngajar di kelas 1. Ya, Nah, saya juga masih belajar, Pak. ya tadi saya menyimak kurang lebih ya tadi di kelas Ibu ya di kelas 1 tersebut ada seorang anak ya tadi ya yang disampaikan yang dia itu jadi troublemaker ya, sumber masalah mungkin ya Iya, bagi Pak, betul. teman-teman yang lainnya. Betul seperti Mhm. itu, Bu? Iya, betul seperti itu, Pak. Oh, jadi dia tuh, mau jadi suka membuat masalah ya di kelas seperti itu ya? Iya, jadi kelas itu memang nggak kondusif gitu ya, Pak, ya, kalau misalnya Iya, tidak seperti itu kan. Iya. tidak kondusif ya, ya ya ya. Jadi ya Mhm. kelasnya jadi tidak kondusif ya? Iya. Heeh, iya iya. Terus, harapan Ibu seperti apa ini, ngobrol dengan saya itu? Targetnya kira-kira, apa yang Ibu ingin capai gitu ya, dalam obrolan kita sekarang ini? Harapan saya sih Pak, mudah-mudahan dengan coaching ini saya bisa dapat pencerahan ya Pak ya, bagaimana bisa menciptakan kelas yang kondusif gitu Pak, kemudian dapat mengelola Iya iya. kelas, Iya iya. sehingga tujuan pembelajaran juga mudah disampaikan karena jujur Pak dengan adanya masalah ini, tujuan pembelajaran itu jadi sulit tersampaikan gitu, karena ada satu anak ini gitu Pak. Iya, betul ya. Jadi kalau saya tadi ya dengarkan dari Ibu, jadi ada salah seorang anak yang menjadi troublemaker sehingga membuat suasana kelas tidak kondusif ya. Jadi gaduh mungkin ya Bu ya. Iya Terus betul Pak, seperti bagaimana itu. Ibu ini
bisa mengelola kelas ya, sehingga pembelajaran ini bisa berlangsung kondusif tadi ya, sehingga Iya. dapat mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya betul Pak, seperti itu. Iya ya. Kalau sebelumnya Ibu pernah mendapatkan masalah seperti ini nggak? Eee, belum sih Pak, baru kali ini aja, karena mungkin baru kali ini ya saya ditempatkan di kelas 1 dan biasanya kan saya di kelas tinggi itu saya mendapatkan murid yang memang usianya ya di kelas tinggi ya dari 8 tahun ke atas gitu dan kelas itu, dengan mudah bisa kondusif gitu. Tapi untuk kelas 1 sekarang rasanya sulit gitu untuk mendapatkan kelas yang kondusif, Ya, ditambah dengan ya satu siswa yang tadi gitu Pak dan ya, saya mengharapkan kelas yang kondusif gitu, dapat mengelola kelas gitu, Pak, seperti itu. ya, ya. Tadi dari beberapa Ibu yang sampaikan tadi ya, saya dapat menangkapnya bahwa ini bersumber dari salah seorang anak sehingga kelas tidak kondusif. Terus Ibu bagaimana bisa mengelola kelas dan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Nah ini tadi yang saya garis bawahi ini kondusif. Nah menurut Ibu seperti apa memang kondisi kelasnya seperti apa itu? Kelas yang kondusif Seperti apa ya? kelas yang kondusif itu sih kalau menurut saya kelas yang anak-anaknya itu bisa, apa ya namanya, bisa mengikuti pembelajaran dengan Iya, tenang gitu, Pak. nah, Kelas iya, iya, yang nyaman gitu, sehingga iya, tujuan pembelajarannya juga mudah untuk disampaikan. Nah, itu menurut saya sih kelas kondusif itu yang seperti itu. iya, iya. Jadi kelas yang nyaman ya Bu ya, nyaman tadi ya, salah satunya Iya, nyaman ya. iya betul, Pak. Iya seperti itu ya. Iya, iya. Terus ada yang lain nggak Bu ya? Selain tadi Ibu harapannya kelasnya menjadi kondusif, menjadi nyaman gitu. Ada harapan lain nggak yang Ibu inginkan dari kelas tersebut? Yang saya inginkan sih selain kelas menjadi kondusif, anak-anak juga, tidak terganggu lagi apa ya dengan anak tersebut gitu. Hmm, Itu harapan saya sih. tidak terganggu ini banyak sekali yang muncul masalah ya. Sebetulnya Ya, yang saya tangkap tadi dari masalah salah seorang anak menjadi kelas tidak kondusif, terus terus pembelajaran terganggu sehingga tidak tercapai tujuan pembelajarannya ya Bu ya, seperti nah itu ya? betul itu Pak, sebetulnya tujuan utamanya sih tujuan ya Pak ya, tujuan pembelajaran ingin tercapai gitu. Nah, ya, ya. Jadi Ibu dari beberapa alternatif tadi ya, alternatif Ya. tadi permasalahan tadi ya, yang disampaikan tadi, jadi Ibu ya akan difokuskan kemana ini? Untuk menyelesaikan yang mana gitu Ibu? Sepertinya saya mau menyelesaikan masalah yang dengan satu anak itu mungkin ya, Pak, ya. Kebetulan saya juga pernah berkomunikasi dengan orang tuanya ya, Pak, ya, Ya, dengan ya, orang ya. tuanya. Memang anak ini, apa ya, orang tuanya itu, memiliki kesibukan Oh ya. masing-masing. Jadi mungkin anak ini memang kurang diperhatikan gitu ya, Pak, ya, yang saya lihat. Itu sih, Pak, yang apa, yang ingin saya fokuskan itu mungkin ke anaknya dulu mungkin ya, Pak, ya, karena sumber masalahnya mungkin dari sana dulu gitu, ke anaknya itu. Oh iya ya. Jadi tadi kan akibat dari anak tersebut ya, masalah kelas tidak masih tidak nyaman, tidak tercapai tujuan pelajaran mah sumbernya dari anak tersebut ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi yang akan difokuskan ke anak tersebut. Kalau ini kita beri nilai level ya Iya, dari 1 sampai 10 ini kira-kira seberapa ini ya anak tersebut ya seberapa mengganggu atau kalau troublemaker mah seberapa troublemakernya Bu itu? mungkin ada di level 5 ya mungkin ya, Pak, ya? Oh level 5. Jadi Iya, level 5 ya. iya. Kalau dilihat dari keumuman anak-anak yang lain mungkin ini tergolong tadi ya istimewa ya. Ya, betul sepertinya, Pak. Istimewa ya. Jadi memang ini memerlukan perhatian khusus kayaknya Bu ya. Iya, saya juga pernah sebetulnya, Pak, memisahkan anak tersebut gitu di bangku saya, duduk bersama saya di depan. Tapi sepertinya, apa ya namanya, saat saya lengah gitu, anak tersebut pasti, eee, dia kembali lagi dengan aktivitas semulanya gitu, mengganggu teman-temannya gitu. Iya, 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 iya.
Iya, yang saya simak tadi ya dari Ibu sebetulnya sudah ada usaha-usaha sebetulnya tadi yang saya simaknya yang pertama tadi Ibu sudah buat koordinasi atau komunikasi dengan orang tua ya. Orang Ya. tua, jadi Ibu tadi mengetahui bahwa kondisi orang tuanya sibuk sehingga kurang Mhm. perhatian ke anak tersebut. Terus yang kedua, Ibu sudah mencoba memisahkan anak tersebut ya, duduknya ya di dekat Ibu ya supaya lebih terperhatikan oleh Ibu ya. Iya betul Pak, Ada seperti itu. yang ada yang lain yang pernah Ibu lakukan selain itu, Bu? Belum sih Pak, tapi kan kemarin saya sudah belajar ya di modul sebelumnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Ya. saya bisa, mengimplementasikan itu mungkin ya Pak ya? Oh iya iya iya. Iya betul betul. Nah ini udah ada beberapa alternatif sebetulnya Bu ya. Tadi dari permasalahan anak tersebut, Ibu Mhm. sudah berkomunikasi dengan orang tua, Ibu sudah mencoba untuk memisahkan anak tersebut ya, dekat dengan Ibu ya Mhm. duduknya. Kemudian Ibu juga ingin mencoba pembelajaran diferensiasi ya, seperti itu ya. Iya iya Pak. Ada alternatif lain Bu ya kira-kira yang mungkin bisa dilakukan selain ketiga tadi? Sejauh ini sih saya baru memikirkan yang 3 tadi. Mungkin selama ini saya sudah menerapkan beberapa cara ya, Pak, ya, tapi, apa ya, keseriusan saya mungkin ya, Pak, ya, dalam mengimplementasikannya belum begitu serius mungkin ya, Pak, sepertinya. Iya iya. Berkomunikasi dengan orang tua belum begitu intens, kemudian memisahkan anak duduk bersama saya juga saya, belum, apa ya namanya, Pak, belum melakukan hal yang lebih dari itu gitu ya, Pak, ya. Sepertinya saya memang harus melakukan lebih dari itu ya, Pak, ya, harus lebih intens lagi sepertinya. Iya iya. Kalau boleh tahu, itu waktu komunikasi dengan orang tuanya Mhm. dilakukan di sekolah atau Ibu berkunjung ke rumahnya, home visit? Belum sih, Pak, saya belum ke rumahnya, saya baru, chat aja via WhatsApp gitu dengan orang tuanya, karena memang itu tadi, orang tuanya sibuk, jadi saya pun memang susah untuk bertemu dengan orang tua anak tersebut. Iya iya. Terus apalagi ya Bu yang kira-kira mungkin bisa Ibu lakukan selain ketiga tadi? Orang tua, terus berbisakan duduk, terus mencoba nanti pembelajaran diferensiasi. Mhm. Ada hal lain Bu nggak? Sepertinya, rencana saya, di 3 dulu itu mungkin ya, Pak, ya, di lebih fokus ke orang tua, kemudian mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang satu lagi, memisahkan anak tersebut dan lebih memperhatikan anak tersebut ya, Pak, ya, dengan kebutuhannya. Karena yang saya lihat ya, Pak, ya, ketika yang lain sudah selesai mengerjakan gitu, anak tersebut ya ketika yang lain belum selesai mengerjakan, anak tersebut sudah selesai mengerjakan gitu, Pak. Iya. Jadi, nah mungkin merasa bosan karena tidak ada aktivitas lain, karena kalau untuk segi akademik anak tersebut memang lumayan cukup pandai, kalau Mhm. dikasih rata-rata anak itu mengerjakan soal itu 30 menit dan dia mampu mengerjakan 15 menit. Mungkin karena itu juga mungkin ya, Pak, ya, anak itu menjadi suka mengganggu ke teman yang lainnya. Iya ya. Tadi ya memang anak itu kan unik ya Bu ya. Di samping ada kekurangan, ada kelebihannya juga ternyata anak tersebut yang Ibu sampaikan tadi memang anak Iya. tergolong pintar mungkin di kelasnya ya? Iya betul, Pak, seperti itu. Oh jadi tadi kan kalau saya dengar dari Ibu ini cepat mengerjakan tugasnya sehingga ini Mhm, mengganggu ke teman-temannya ya? iya Oh seperti itu ya Bu ya? Betul ya. iya. Nah kalau boleh tahu pernah nggak ini Ibu-Ibu ini hal ini disampaikan ke kepala sekolah? Belum sih, Pak, belum saya sampaikan kepada kepala sekolah. Oh belum ya. Jadi tadi Ibu hanya ketiga alternatif tadi ya pemecahannya baru yang sudah dilakukan itu dengan cara mendekatkan duduk dengan Ibu, kemudian komunikasi dengan orang tua dan ini Ibu ada rencana lain untuk tadi apa pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi, iya. Nah, kira-kira dari beberapa alternatif tersebut kira-kira yang mungkin yang tadi kan udah dilakukan ya yang komunikasi sudah, Iya. mendekatkan duduk dengan Ibu sudah, yang Ibu akan fokuskan
kemana sekarang yang Ibu rencanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin lebih merencanakan pembelajaran yang dikhususkan untuk, anak-anak, seperti dia mungkin ya, Pak, ya, pembelajaran berdiferensiasi, melakukan perencanaan yang matang untuk pembelajaran yang ada di kelas, biar ketika dia belum selesai dia sudah mengerjakan tugas, dia bisa melakukan aktivitas lain seperti itu mungkin ya, Pak, ya, biar anak tersebut juga tidak jenuh ketika ada di kelas. Oh iya ya. Jadi kita fokuskan ke sana ya karena memang alternatif yang tadi 2 sudah dilakukan oleh Ibu ya. Nah ini Ibu akan mencoba alternatif yang ketiga itu ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau udah fokus ke sana, kira-kira ini Ibu kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Sepertinya di minggu-minggu sekarang, Pak, saya akan melakukannya. Minggu sekarang ya, Bu ya? Iya. Kira-kira kalau boleh tahu jadwalnya, Bu? Jadwalnya kapan ya? Minggu sekarangnya hari apa? Jam berapa kira-kira? Insya Allah sih kalau untuk pembelajarannya saya akan melaksanakan dimulai minggu sekarang di hari Rabu mungkin ya, Pak, ya, karena di hari Rabu itu full pembelajaran saya yang ada di kelas gitu. Hari Rabu kira-kira jam berapa, Bu ya? Jam 9.00, insyaallah. Iya. Kira-kira ada yang pihak lain yang dilibatkan, Bu, untuk pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah ya, Pak, ya, berkonsultasi dengan kepala sekolah seperti itu. Iya, iya. Jadi Ibu akan melakukannya minggu sekarang hari Rabu jam 9.00, Pak, insyaallah. Jam 9 ya. Iya. Ini mudah-mudahan ya Ibu bisa melaksanakannya, merealisasikan rencana Ibu yang ketiga, mudah-mudahan nanti dapat tercapai ya, dapat solusinya ya dari Ibu tersebut ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya doakan bisa selesai masalahnya ya, Bu ya. Amin, Ya, Bapak. kalau saya dengar tadi kan anaknya berpotensi itu ya, cuman mungkin Ya. ada kelebihan yang lainnya itu Iya. mengganggu temannya sehingga tidak kondusifnya di kelas seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, saya sudah sabar ya, mudah-mudahan nanti kita nanti ngobrol lagi ya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Gimana, Bu? Iya, Pak, terima kasih pencerahannya, Pak. Alhamdulillah dari coaching ini saya mendapatkan banyak pencerahan. Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang, Bu? Lebih tenang sih, Pak, seperti mendapatkan solusi yang baru gitu, Pak. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu. Ini kan sharing aja, Bu ya, karena kita sesama guru, mungkin Ibu cuma posisinya di SD ya. Ya. Mudah-mudahan nanti saya ketika nanti ini ya, Bu ya, kita ngobrol lagi pas kita ngerjain tugas yang demonstrasi konseptual ya nanti ya. Iya, saya Pak. pengen tahu nih perkembangannya seperti apa gitu ya. Bahkan kalau ada waktu saya pengen lihat berkunjung waktu penerapan ini pembelajaran diferensiasinya, Bu ya. Iya, siap. Boleh, Bapak, Bu? nanti saya berkabar ya kalau ini ya, Pak, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya nanti kita sehat semuanya sehingga Ya, bisa Pak, melaksanakan amin. program tersebut ya, Bu ya. Dan Ya, ini Pak. nanti akan ada solusi yang kita ambil bersama ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Udah ya, Pak, ya? Ya, atur nuhun. Balik.